Bertemu lagi dengan program Bincang Bola persembahan dari Jawapost.com, dan kali ini kita akan membahas terkait jelang pekan ke-11 Super League dan akan menyoroti dua laga yang cukup seru, yaitu Persebaya menjamu Persebaya menjamu Persis dan Borneo FC menjamu Dewa United. Seperti apa persiapan dua tim-tim yang akan bertanding nanti pada pekan ke-11, sudah bersama saya seperti biasa, Dimas Ramadan, jurnalis sportjawapost.com. Apa kabar, Dimas? Baik, Bung Ed. Oke, sebelum kita membahas terkait persiapan jelang laga antara Persebaya lawan Persis dan Borneo lawan Dewa United ya, Iya, Dimas? betul. Ini ada kabar yang ya memang belum sepenuhnya akan dilaksanakan atau tidak ya ini ya, terkait dengan rencana FIFA. Oh iya. Apa meluncurkan kompetisi untuk negara-negara di Asia Tenggara dengan tajuk ASEAN Cup. Nah, yang ingin saya tanyakan Dimas ini, apakah program atau gelaran FIFA ini, ASEAN Cup ini nantinya akan menggantikan Piala AFF yang sudah berjalan cukup lama ya? Iya, betul. Kemudian apakah Piala AFF juga akan masih berjalan berdampingan atau seperti apa? Yang seperti kita tahu bahwa Piala AFF ini memang bukan masuk dalam agenda FIFA ya? Betul. Karena memang regional di kawasan Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara menggelar turnamen yang dulu bernama Piala Tiger ya, kemudian berganti menjadi Piala AFF. Nah, bisa jelaskan terkait rencana FIFA ini, Dimas? Ya, untuk soal rencana FIFA ini sebenarnya memang tidak ada kejelasan juga ya sebenarnya. Jadi mereka hanya meluncurkan FIFA ASEAN Cup dengan setelah itu dengan embel-embel hanya untuk negara-negara ASEAN, Asia Tenggara 11 termasuk Timor Leste yang terbaru. Dan ya sudah sampai cukup di situ. Tidak ada penjelasan terkait bagaimana formatnya, sistemnya, apalagi dengan Piala AFF atau Asian Championship yang sebelumnya udah ada dari dulu Piala Tiger. Jadi memang sejauh itu aja informasinya, dan juga belum ada kapan batas jadwalnya, kapan apakah pertandingan bisa di FIFA Matchday atau gimana. Sampai sekarang belum pernah ada, dan PSSI sendiri pun juga masih belum menerima kejelasannya, cuma baru diinform akan ada itu, tapi udah belum tahu sistem lain-lainnya gimana. Jadi memang masih menggantung banget sih ini event. Jadi bisa dibilang FIFA ini ya sekedar memunculkan wacana aja ya gitu. Iya. Bahwa mereka akan membuat gelaran resmi ya. Betul. Di ASEAN, di negara-negara ASEAN di kawasan Asia Tenggara, yaitu dengan tajuk ASEAN Cup, untuk kemudian bagaimana nanti prosesnya, sistem pertandingannya, formatnya, siapa pesertanya, itu belum diobrolin lebih lanjut ya. Belum ada sama sekali. Karena memang ya seperti kita tahu bahwa ASEAN, negara-negara ASEAN sudah punya kompetisi sendiri ya, AFF ya. Iya, udah lama juga kan. Yang kita belum pernah juara itu. Kita hanya sebatas runner up. Iya betul, spesialis runner up. Itu memang sebenarnya sih negara-negara di kawasan ASEAN, di Asia Tenggara ya, memang inginnya bahwa turnamen tersebut bisa diakui FIFA ya, AFF ini, karena memang masuk agenda FIFA tentu mereka kan mudah untuk kemudian memanggil para pemainnya yang mungkin yang berlaga di luar negeri ya. Iya. Karena bagaimanapun kalau agenda FIFA kemudian pemain itu ya atau klub mereka yang bermain tidak bisa menolak ya, betul, tidak bisa menolak kalau panggilan dari timnas. Sementara ini kan AFF ini kan sejak berapa tahun terakhir memang diikuti oleh timnas yang usianya U23 ya. Iya, tahun lalu sama ya beberapa ada senior, tapi ya beberapa pemain yang di luar nggak ikutan juga kan. Jadi memang kesulitan kita. Iya, karena memang bukan agenda resmi FIFA ya. Nah, mungkin rencana nanti siapa tahu memang bukan hanya sekedar wacana dan memang betul akan dilaksanakan, dan ini menjadi salah satu ya kabar menggembirakan ya bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara, ASEAN, karena memang ada turnamen resmi yang kemudian diakui FIFA. Oke, Bung Dimas, kita lanjut ke terkait pekan ke-11 ya, BRI Super League
yang dimana nanti ada beberapa pertandingan yang cukup seru dan ada 2 pertandingan yaitu Persebaya lawan Persis Solo pada minggu mendatang, hari Minggu ya, kemudian dan Borneo FC yang akan tanding melawan Dewa United pada hari Senin. Rabu. Oh Rabu ya, ini Iya, masih lama masih ya. lama. Iya, oke. Nah terkait dengan Super League musim ini memang cukup unik nih karena memang ada satu tim yaitu Borneo FC yang bisa sempurna ya. Iya, 100% ya, rekornya 8 kali main, 8 kali menang. Kemudian yang menariknya beberapa tim unggulan seperti Persebaya ini memang masih inkonsisten. Nah bahkan nih Persebaya ini kemudian kita tahu muncul rumor-rumor bahwa pelatih akan diganti segala macam kayak gitu ya, siapa penggantinya. Kemudian ada yang memunculkan rumor juga penggantinya adalah mantan pelatih PSM asal Portugal yaitu Bernardo Tavares. Nah melawan Persis ini besar kemungkinan akan menjadi salah satu ujian penting bagi pelatih Eduardo Perez ya. Gimana Dimas menanggapi terkait dengan Persebaya jelang lawan Persis ini? Ya, untuk lawan Persis ini mungkin bisa jadi penentuan nasib juga kali ya. Mengingat tren Persebaya ini memang ternyata di awal musim masih belum menemukan kata konsistennya nih. Setelah awalnya kalah, terus menang, tapi akhirnya dalam 5 laga terakhirnya aja ini mereka cuma menang sekali, itu pas lawan Semen Padang ya. Dari 5 laga terakhir? Dari 5 laga terakhir cuma menang sekali. Dan sisanya itu 2 kali imbang dan 2 kali kalah. 2 kali kalah. Itu satu-satunya kemenangan lawan Semen Padang, setelah itu kalahnya dari Persib Bandung dan juga Persija. Dan bahkan terakhir itu Persija ya, di kandang sendiri ya itu kekalahannya. Nah sementara hasil imbang itu dengan Dewa United dan juga PSBS Biak. PSBS Biak ini yang paling baru. Yang baru pekan lalu ya. Kalau imbang lawan PSBS Biak 0-0 ya. Betul, ini juga sangat disayangkan ya, mengingat PSBS Biak kondisinya juga sekarang tidak begitu bagus. Dan secara kualitas tim Persebaya sebenarnya kan lebih diunggulkan ya meskipun berstatus tamu. Apalagi PSBS tuh bermain kandang tapi bukan di kandang sendiri kan, mainnya di Sleman kan, Maguwo Harjo. Jadi seharusnya ini memang yang sangat disayangkan sih ya, Persebaya gagal memanfaatkan kondisi itu dan akhirnya justru malah hanya mendapatkan 1 poin. Oke, sebenarnya ada apa sih dengan Persebaya ini Dimas kalau melihat bagaimana secara komposisi pemain, kedalaman skuad saya rasa ya cukup bagus ini Persebaya. Pemain asing mereka juga secara kualitas ya bukan pemain asing yang kelas 3 gitu loh. Itu udah memang layak untuk dibeli oleh Persebaya. Namun ketika di permainan, di lapangan ya kita lihat agak kesulitan juga ya ini pemain asing. Bahkan secara rekor gol mereka sangat minim ya, betul. Iya. Nah itu kenapa ini mungkin bisa dijelaskan ya terkait dengan bagaimana peran dari pelatih atau pemain asingnya atau komposisi pemain yang diturunkan seperti apa pun Mas? Ya mungkin untuk dari pemainan pelatih ya dengan tim masih belum mendapatkan apa ya istilahnya dengan dari strategi mungkin dari Coach Edu masih belum sepenuhnya cocok atau bagaimana, mungkin masih butuh penyesuaian ya karena mengingat ini kan juga musim pertamanya dan juga masih baru istilahnya 9-10 pertandingan. Mungkin masih butuh waktu, tapi memang yang jadi masalah besar tuh di Persebaya ini beberapa pertandingan terakhir mungkin cenderung emosian ya. Karena itu dibuktikan dengan hampir selalu dapat kartu merah. Dalam 5 laga terakhir 4 pemain udah dapat kartu merah. 5 laga terakhir 4 pemain? Iya, ini kan alarm banget. Pertama itu adalah pas Rivera ketika Persebaya kalah dari Persib, itu kena kartu merah. Lalu juga ketika imbang dengan Dewa itu dia yang tumbas. Dan terakhir ini lawan PSBS Biak itu kemarin 2 kartu merah sekaligus. 2 kartu merah ya? Mikael Tata sama Leo Lelis. Ini kerugian juga, kerugian banget karena hampir kayak setiap pertandingan ada kartu merah, absen, pas bisa main lagi ada yang kena lagi, absen lagi. Ini jadi kayak ya kerugian terbesar lah dari Persebaya dan masalah juga ini buat
Persebaya ke depan seperti apa, karena mereka nggak akan pernah bisa komplit lagi kan kalau ketika secara full timnya ya sulit ya, akan karena sulit karena baru pulih, ada yang baru bisa ada kartu main, tiba-tiba merah, kartu merah kemudian lagi. absen lagi kan, iya benar. Dan permainan juga selama 90 menit mungkin nggak bisa sesuai skema kan ketika ada Iya, satu kehilangan pemain. betul. Karena kita tahu bahwa memang ini justru yang pemain-pemain yang kena kartu merah ini pemain-pemain yang memang andalan dari Edu Perez ya. Betul, dari Vera, Ada Rivera, kemudian Dejan Dejan Tumbas, Tumbas. Michael Tata, kemudian Leo Lelis. Leo Iya. Lelis ini kan jantung Iya. kanan ya. Untuk sementara kan pengganti Risto kan yang sedang Risto cedera Vidakovic, juga. iya. Jadi krusial juga perannya. Betul, dan ini nanti melawan Persis Solo ini berarti ada yang absen yaitu Tata dan Leo Lelis kan. Betul. Dipastikan absen. Sementara pemain lain yang seperti Rivera dan Dejan Tumbas sudah bisa bermain belum? Sudah bisa bermain ya. Sudah aman jelas. Tapi mereka kehilangan Tata dan Leo Lelis. Itu Ya, dua lini pertahanan kan lumayan juga. Betul sekali, dan ini Kerugian. memang kendala juga ya bagi Edu, bagaimana dia meramu skuad yang full tim tapi selalu terganggu dengan kartu merah atau absennya pemain. Belum lagi pemain yang cedera ya. Betul, itu dia. Oke. Cedera kan yang sulit dihindari juga kan. Tapi sepertinya kalau melawan Persis ini ya di atas kertas harusnya bisa meraih kemenangan ya. Lagi di kandang sendiri kan. Kemudian performa Persis juga lagi yang menurun banget kan. Kalau nggak salah juru kunci ya? Juru kunci ya. Betul. Bagaimana Persis 17. Peringkat 17 ya. Peringkat 17. Baru 5 poin sekali kemenangan. Ini menjadi ya harapan bagi bonek yang melihat bagaimana Persebaya kembali meraih kemenangan. Cuma ya itu tadi ada faktor-faktor yang mungkin tidak bisa dielakkan karena ada yang pemain absen. Iya, betul. Tapi kalau melihat dari skuad terlepas dari absennya beberapa pemain ya, Leo Lelis, kemudian Tata, mungkin Risto Vidakovic ya. Kans Persebaya ini seperti apa ketika melawan Persis? Dilihat dari komposisi pemain nanti yang akan diturunkan. Ya, untuk lawan Persis sendiri seharusnya untuk Persebaya terlepas dari dua pemain itu bisa menurunkan semua ya. Maksudnya tidak ada yang terlalu bermasalah dari Persebaya karena memang itu yang diharapkan, dan apalagi ini laga krusial kan buat Persebaya sendiri. Iya. Jadi seharusnya bisa jadi momentum buat Coach Edu buat setidaknya bangkit nih setelah berapa pertandingan nggak pernah menang kan, kesulitan menang. Apalagi tadi terakhir menang lawan Semen Padang ya, sudah cukup lama juga. Jadi memang seharusnya ini jadi kesempatan buat Edu, atau kalaupun misalkan masih dapat hasil negatif, mungkin desakan atau suara-suara negatif buat Edu sendiri akan lebih besar ya. Iya. Karena sekarang aja kan juga sudah cukup ramai kan di media sosial juga bahwa supporter atau penggemar bonek minta untuk manajemen mengganti sektor kepelatihan. Iya, sektor kepelatihan, tapi memang Coach Edunya sendiri juga masih kayak terkesan santai ya, karena masih belum nggak terlalu melihat ini itu, jadi fokus ke Persebaya. Jadi ya memang seharusnya di Persis inilah membuktikan kalau memang Persebaya bisa bangkit ini. Karena sebetulnya memang Liga baru berjalan pekan ke-11 ya. Tapi memang ada beberapa laga yang ditunda. Iya. Sehingga beberapa tim itu baru memainkan setidaknya ada yang 8, ada yang 9. Betul. Ya memang kalau ukuran dari jumlah pertandingan memang belum bisa menentukan bahwa pelatih itu gagal ya. Ketika mulai hasil buruk, masih bisa bangkit sebenarnya di pekan-pekan sebelumnya. Ini yang harus diwaspadai juga oleh manajemen. Artinya apa, kalau mengganti pelatih yang terlalu dini itu akan juga menimbulkan hal yang kurang baik ya bagi tim, karena harus adaptasi lagi, kemudian secara pendekatan juga antara pemain dengan tim pelatih juga harus ditumbuhkan lagi kan, karena memang tidak secepat itu yang hasil yang diharapkan. Nah, Dimas, ini memang ini kans besar ya Persebaya untuk bisa merebut kemenangan ya di pekan ke-11 melawan Persis. Dan Persis memang ya kita tahu Persis trennya sedang menurun. Banget ya. Namun mereka juga memiliki senjata nih. Mereka memiliki mantan pemain Persebaya ya. Aso Yamamoto. Iya, betul. Kan. Nah, mungkin yang harus diwaspadai. Nah, apakah nanti Persebaya akan mewaspadai atau fokus menjaga Aso atau seperti apa?
Ya untuk Persebaya ini Persis sekarang juga tentu nggak mau ya. Persis ini kan udah berapa pertandingan yang nggak pernah menang. Bahkan terakhir menang itu satu-satunya ketika pekan pembuka ya, ketika lawan Madura. Iya. Itu pekan pertama. Setelah itu imbang Trennya menurun ya. atau kalah terus Iya. dan belum dapat 3 poin lagi. Memang sederet masalah lah dari internal Persis Solo sendiri. Tapi mungkin bahayanya ya benar tadi Soyamamoto ini salah satu motor serangan juga ya. Iya. Di Persis Solo selain ada Kodai dan Gervan Castanir mungkin di sisi penyerangan. Dan juga terbaru ini Persis kalau nggak salah sudah bisa diperkuat Fuad Sule ya. Ini dia salah satu pemain asingnya yang waktu itu sempat main di pekan pertama tapi pekan kedua ternyata dia harusnya masih menjalani hukuman lanjutan dari klub sebelumnya di Eropa. Dia kalau nggak salah waktu itu absen 7 atau 6 laga dan di lawan Persebaya ini seharusnya dia udah bisa bermain lagi. Ya. Ini tentu buat jadi tambahan modal buat Persis Solo di lini tengah terutama. Jadi ini yang bisa jadi batu sandungan lah, istilah dia bisa lini depan dan penyerangannya Persebaya mungkin sekarang nanti ke Persis nggak akan mudah juga karena Persis Solo udah mulai diperkuat Fuad Sule lagi. Dan tentunya ya Soyamamoto jelas harus diwaspadai karena dari penyerangannya dia agresivitasnya berbahayanya. Tentu juga kenal bagaimana Persebaya sendiri. Ya. Betul. Bagaimana cara bermain Persebaya secara tidak langsung juga mengenal ya karena dia pernah bermain di sana dan mungkin ada rekan-rekannya yang juga masih bermain di Persebaya. Bagaimana kelemahan kelebihan Persebaya mungkin tahu ya Niso ini yang diwaspadai juga oleh Persebaya dan pelatih Edu Perez. Betul. Oke Dimas, kita lanjut ke Borneo nih. Borneo ini memang fenomenal nih ya. Iya, ini Borneo. Apakah sebelumnya ada tim lain yang bisa yang menyamai pencapaian Borneo ini? 8 kali main, 8 kali menang. Iya kan? Untuk kalau misalkan dari pekan pertama ya, ini adalah satu-satunya mungkin Borneo ini. Karena dia kan dari memulai, bukan di pertengahan musim. Bukan pertengahan, dari awal musim. Dari awal musim, dari pekan pertama. Kalau di sebelumnya itu mungkin ada, kalau nggak salah ada 3 tim tuh 9 pertandingan selalu menang. Tapi bukan dari pekan pertama ya? Itu rata-rata dari pertengahan musim kan. Tapi kalau untuk dari awal musim ini, bahkan pekan pertama ya hanya Borneo ini sejauh ini. Jadi dari pekan pertama awalnya mungkin menangnya tipis-tipis. Tapi lama-lama sekarang ya konsistensi itu ya. Tipis-tipis selama itu menang terus tetap hasilnya dapat 3 poin. Dan bahkan sekarang ternyata juga Borneo jadi salah satu tim terproduktif ya di Super League ini. Betul. Ini memang kekuatan sebenarnya bukan baru juga karena Borneo dari dulu juga bukan tim abal-abal ece-ece juga kan. Iya, yang pas juara champion yang regular series kan ya. Ketika Persib 2 tahun lalu ya. Iya. Jadi memang ya ini adalah kekuatan baru di Liga Indonesia sih. Ya kalau kita melihat bagaimana kemenangan yang diraih oleh Borneo ini memang tim-tim yang sempat dikalahkan juga tim-tim besar ya. Ini ada Persija, kemudian terakhir Arema ya. Itu main di kandang Arema menang dengan 3-1. Kemudian PSPS juga dikalahkan di kandangnya. Kemudian PSIM yang juga meskipun status tim promosi tapi memang cukup tampil solid, kalah juga dari Borneo FC. Nah kalau dilihat dari catatan saya ini ada unik nih. Borneo tinggal dua kemenangan lagi ya untuk memecah rekor 9 kemenangan beruntun. Iya. Dia kan ada 8 jadi 10. Cuma bukan dari awal musim ya. Iya. 9 ini ya. Tapi tetap aja ini menjadi sebuah pencapaian nanti kalau ini tercapai ya. Iya. Tapi dengan 2 kemenangan ini dia bikin rekor sendiri mungkin satu-satunya tim yang 10 kemenangan beruntun. Iya. Karena rekor sebelumnya kan 9. 9 betul. Dan apalagi dari awal musim ya. Betul. Beruntun itu mungkin satu-satunya ya di era Liga Indonesia. Di era Liga Indonesia kayaknya nggak ada lagi. Borneo FC ini bisa melakukannya. Nah menariknya mereka akan melawan
tim yang memang musim lalu cukup mengejutkan, yaitu Dewa United. Iya. Menjadi salah satu kontender juga ya, atau pesaing untuk memperebutkan gelar juara. Betul untuk musim ini. Tapi musim ini penampilannya juga masih inkonsisten ya, mirip dengan Persebaya nih. Iya. Peluang Borneo untuk memperpanjang rekor kemenangan seperti apa ini melawan Dewa United? Untuk Borneo, ini Dewa ini kan ya kita tahu lah dia salah satu kandidat juara. Musim lalu runner up, terus juga musim ini mendatangkan sejumlah pemain baru, bahkan termasuk main yang didatangin adalah Stefano Lillipali yang sebelumnya juga dari Borneo kan. Iya. Ini yang menarik, tapi ya ternyata memang meskipun punya banyak bintang besar kasarnya istilahnya, tapi sampai saat ini juga Dewa masih, benar tadi sudah disinggung, inkonsistennya itu ya. Iya. Karena baru meraih 3 kemenangan dalam 9 laga dan udah 5 kali kalah. Iya, Dewa United itu hampir mirip dengan apa yang dicapai Persebaya sebenarnya. Betul, ya. cuma beda 1 poin ya, Iya. 10 dan 11 poin. Ini masalah juga. Tapi sisi lain Dewa ternyata sekarang juga dapat modal bagus nih. Karena sekarang ini kan dia dari beberapa hari lalu tuh lagi main di AFC ya, AFC Challenge League. Oke. ACGL ini kasta ketiga kompetisi Asia. Di Asia ya. Oke. Ya, ini yang makanya kemarin itu dia sempat bermain imbang dengan Phnom Penh Crown Kamboja. Itu sebenarnya nyaris menang tuh seandainya gol Egy nggak dibalas. Terus juga kemarin baru kemarin tuh menang 2 hari lalu 4-0 atas Tainan City itu dari tim Taiwan. Tainan City dari Taiwan ya. Iya. Dan terdekat nanti 1 November nih lawan Sun United dari Myanmar. Oke. Jadi kalau lihat trennya memang cukup bagus ya kalau dilihat dari tren dia bermain di kompetisi Asia ya. Betul. Imbang dan menang. Namun kalau dilihat dari Liga memang agak bertolak belakang ya, karena memang terakhir mereka kalah kan ya. Betul. Lawan Madura United atau kayaknya iya Madura United ya. Kekalahan mereka dari PSIM juga, kemudian kalah juga dari Madura United. Nah ini PSIM terakhir ya. Iya, dari PSIM 2-0. 2-2. Ini sebelumnya Persebaya imbang 1-1. Oke. Dan 3 laga tanpa kemenangan. 3 laga tanpa kemenangan. Ini yang bisa dibilang memang inkonsisten ya Dewa United di liga. Namun hasil di AFC Challenge League ini mungkin menjadi modal mereka untuk mencoba memberikan perlawanan kepada Borneo FC. Nah yang unik dari Borneo nih Dimas, Fabio Lefundis pelatih. Ini kan sebenarnya bukan hal baru Fabio Lefundis melatih di Indonesia ya. Dan di Madura juga sempat menunjukkan performa cukup bagus ya. Betul. Kemudian dia sempat pindah ke Persita musim lalu ya. Iya, dia sebelum Carlos Peña kan itu juga lumayan mengangkat Persita di akhir musim ya. Lolos dari degradasi juga kan. Dan masuk ke tengah lumayan, dan sekarang ya ini di Borneo ternyata langsung nyetel ya mungkin ya. Karena cepet banget dia dengan 8 kemenangan beruntun membuktikan bahwa Fabio Lefundis memang bukan pelatih sembarangan juga nih di Indonesia. Nah, bisa ceritakan soal taktik atau pendekatan Lefundis ini, karena memang ini tuh klub ketiga dia ya melatih di Indonesia, Borneo FC ini. Ya, kalau Lefundis ini memang dari dulu terkenal dia punya filosofi ya, dia punya menerapkan kerja keras dan disiplinan dalam tim. Itu yang utama, dan juga dia juga menekankan ke tim itu bahwa ketika menang ya udah menang. Di perayaan mungkin hanya beberapa jam, 4-5 jam, setelah itu balik lagi nih ke normal lagi, ke dari awal lagi, fokus ke laga berikutnya. Mungkin hal ini yang diterapkan di Borneo ya, yang sehingga Borneo ya berapapun menangnya langsung balik lagi fokus, dan akhirnya terus-terusan, dan sekarang mulai semakin kelihatan kualitasnya ya dengan 17 gol ini. Jadi Lefundis ini tidak ingin anak asuhnya terbuai dengan euforia kemenangan. Euforia kemenangan. Karena kemenangan hari ini ya kemenangan hari ini. Betul. Dirayakan hari ini. Besok sudah ganti lagi. Mungkin itu yang penerapan pendekatan humanisnya seperti itu membuat anak-anak asuhnya secara mental kembali baik ya. Betul. Jadi dari dalam timnya juga
semangat lagi, Iya. itu bagus lagi. Jadi karena mereka tidak terlalu terbuai, jadi lebih fight lagi di laga berikutnya. Betul. Oke, ini dua pertandingan ini memang cukup menarik ya. Persebaya, karena kita tahu Persebaya akan menentukan bagaimana nasib Eduardo Perez Bisa jadi melawan ya. Persis. Kemudian Borneo FC juga apakah Masih mampu mampu untuk melanjutkan tren ya. melanjutkan tren 100% kemenangan, apalagi bermain di kandang sendiri. Dimas, kita nantikan saja pertandingan di Super League pada pekan ke-11, selain ada Persebaya menjamu Persis juga dan juga Borneo melawan Dewa, tentu ada pertandingan lain yang menarik. Terima kasih Dimas atas obrolan di program Bincang Bola kali ini. Kita ketemu lagi di acara Bincang Bola berikutnya. Dan terima kasih perhatiannya untuk pemirsa Jawa Pos. Program Bincang Bola kali ini kita sudahi, dan jangan lupa untuk terus follow akun Jawa Pos untuk mengetahui berita-berita terkait sepak bola dalam negeri dan juga sepak bola internasional. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa dalam Bincang Bola berikutnya.